Halo Sobat Mula. Hai. Kembali lagi baru banget nih ya. Sebenarnya ini Iya, baru nih, benar. acara baru. Ini namanya Mula Talks. Apa tuh Mula Talks, Kat? Mula Talks ini, jadi di dalam Mula Talks ini kita akan bahas isu-isu yang ada di sekitar kita. Isu-isunya mungkin serius, tapi kita bahasnya gimana ceritanya deh biar nggak serius-serius banget gitu. Supaya orang-orang tuh bisa dengerin dan bisa relate gitu ya. Oke, nah hari ini Mula Talks itu bersama Talk to Coach sama gue Dita. Dan sama gue Keket. Kita akan bahas apa Dita hari ini? Kita akan membahas suatu fenomena Aha. tentang yang berkaitan dengan gender. Apa tuh? Lu sering gak sih Apa? dapat pertanyaan-pertanyaan nih di sekitar lo, atau bahkan mungkin di lo sendiri? Kayak misalnya lu kan sporty banget nih anaknya. Kayak, ih, perempuan kok mainnya bola sih? Kok perempuan mainnya olahraga sih? Atau mungkin kalau yang cowok-cowok nih, ih kok laki-laki main masak-masakan sih? Oh, atau cowok-cowok kok pakai baju pink sih gitu ya. Nah iya bener. Atau ih cewek kayak keket nih bajunya kok hitam mulu. Hari ini aku pakai baju biru loh Oh guys. iya bener. Pernah banget. Sering banget denger kayak gitu. Sering denger dari orang lain, denger orang lain ngomenin orang lain kayak gitu, dan pernah juga terjadi sama gue. Gue yakin lu pernah juga sih. Sotoy. Gue pernah banget sih. Pernah banget ya. Jadi kalau lihat sekarang nih, mungkin kamera bisa di zoom ya. Kalau dilihat sekarang nih gue tampilannya Perempuan lumayan sekali ya. perempuan sekali ya, Luar pakai biasa. rok, kayak heels. Tapi dulu waktu gue umur berapa ya, sekitar kelas 3, kelas 4 lah. SD Tomboy tuh ya? banget gue, iya. Tomboy banget gue tuh dulu. Dulu tuh Nggak rambut percaya gue. Dulu rambut gue bondol, jangan salah. Nggak percaya gue Dulu gak rambut bisa gue bayangin lo kayak gitu sih dulu. bondol coy. Rambut Oke. gue tuh dulu bondol. Pakainya kaos, celana pendek, main basket. Sounds like me a lot. Main basket, ikut pencak silat segala macem, pokoknya seluruh kegiatan yang tomboy banget lah. Sampai pada suatu ketika gue udah beranjak kelas 5-6 SD tuh udah lumayan mau masuki preteen lah ya. Yoi. Nyokap gue dulu agak melarang gue nih, Dek kamu kan perempuan, masa kayak gitu penampilannya, masa pakai celana terus, masa rambutnya pendek, harus panjangin rambut. Terus kegiatan-kegiatan main basket, pencak silat tuh mulai agak dikurangin tuh. Sampai akhirnya ditiadakan ya. Sampai akhirnya terkubur lah tuh semuanya. Jadi berubahlah gue menjadi wanita yang sangat seutuhnya, harus pakai rok. Terus ikutnya kegiatan-kegiatan yang perempuan sekali lah, ikut choir yang kayak gitu-gitu lah. Pokoknya Memasak harus gitu ya. bener. Menjahit Betul. gitu Padahal kali ya. sebenarnya dulu passion gue ya. Passion gue tuh lumayan sporty, gue anaknya dulu lumayan sporty, suka main sekolah olahraga dan segala macam lah. Gitu, sampai akhirnya gue mengubur keinginan gue dan kesukaan gue karena menurut nyokap gue itu tidak pantas dilakukan oleh perempuan. Oh gitu. Jadi Gitu. emang beda ya, perempuan sama laki-laki tuh harus punya apa ya namanya, role yang beda gitu, apa gimana sih? Kalau kita lihat-lihat nih terutama di kebudayaan timur ya, itu lumayan terkotak-kotakan nih antara kegiatan yang seharusnya dilakukan laki-laki dan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh perempuan. Itu tadi tuh dimulai dari kalau masih kecil tuh, dari masih anak-anak banget, bahkan itu biasanya kalau laki-laki tuh mainannya harus mobil-mobilan, harus robot-robotan. Terus biasanya baju-bajunya semua peralatannya harus yang warnanya biru atau warna-warna apalah, hitam, abu-abu. Yes, nggak ada tuh ya cowok-cowok dibeliin baju-baju peralatan warna pink gitu kan ya. Nah, kalau pink tuh biasanya harus lebih di perempuan nih. Perempuan tuh biasanya semuanya warna pink gitu kan. Terus mainnya masak-masakan, main boneka-bonekaan. Nah, itu tuh kebiasaan yang udah jadi kayak apa ya, sudah menjadi budaya nih yang kita lakukan dari kecil nih. Kalau ada laki-laki yang main masak-masakan, itu tadi tuh kayak pertanyaan di awal, kok laki-laki Kamu kayak mainnya cewek sih gitu ya. kok mainnya masak-masakan kayak perempuan gitu. Atau kalau yang perempuan nih
sukanya main olahraga tuh ada yang main mobil-mobilan, ih kok perempuan mainnya mobil-mobilan gitu kan. Bener. Nah itu Gue tuh, mengalami itu sih. nah kan apalagi lo mungkin sebagai perempuan yang tomboy, gimana nih pengalaman lo? Gue kebetulan dari kecil memang apa ya, emang lebih tertarik sama hal-hal yang katanya harusnya boys things lah gitu. Hal yang biasanya dilakukan sama laki-laki. Ya gue olahraga, gue main bola, gue main basket. Gue lebih suka main mobil-mobilan dibandingkan dengan main boneka-bonekaan gitu. Tapi untungnya di keluarga gue sih untuk bokap nyokap gue sama dulu opa gue gitu tuh selalu mendukung gue gitu. Gue mau main apa ya udah dikasih. Bahkan gue dikasih mobil-mobilan yang gede yang bisa dinaikin, motor-motoran pun ada gitu kayak gitu-gitu. Cuman ya mungkin kalau beberapa keluarga yang lain di luar itu gitu ada aja tuh yang kayak, ih kamu kan anak perempuan kok mainnya kayak gitu sih gitu. Betul. Jadi terus dikasih juga baju-baju, selalu baju-baju perempuan gitu, baju-baju yang seharusnya digunakan oleh perempuan, kayak dikasih dress warna pink, warna kuning, warna hijau gitu kan, yang akhirnya nggak pernah gue pakai juga sih anyway gitu. Dan tapi untungnya kayak semenjak gue beranjak dewasa, kayak udah nggak dewasa sih, preteen juga tuh, mulai masuk SMP deh, gue mulai protes lah sama bokap gue, aku nggak mau pakai baju kayak gitu, aku maunya pakai kaos, aku maunya pakai celana gitu. Dan akhirnya tuh bokap gue kayak, ya udah do whatever you want, wear whatever you wanna wear, nih kasih deh gitu. Berarti lo lumayan gitu. lucky ya. Karena Yes, orang tua lo lumayan membebaskan pilihan-pilihan lo dan Betul. semua kesukaan-kesukaan lo. Betul. Jadi nggak perlu ada yang di-repress sih. Nah, itu dia. Nah, tapi gue penasaran sih, maksud gue kenapa sih bisa kayak gitu dan apa sih namanya? Mungkin teman-teman mula nih, sobat mula nih juga pengen tahu nih, yang kayak gitu-gitu tuh apa sih istilahnya? Ya, mungkin banyak sobat mula yang sama nih, mungkin kayak gue punya pengalaman. Oh iya, dulu gue juga harus perempuan banget nih, atau mungkin yang laki-laki juga gue pernah main masak-masakan terus langsung dimarahin misalnya. Atau mungkin yang paling lumayan sering juga nih untuk yang laki-laki, mungkin kayak, masa laki-laki cengeng, Laki-laki nggak boleh nangis ya kan? laki-laki nggak boleh nangis. Padahal sebenarnya boleh nggak sih? Maybe the big question is sebenarnya tadi tuh si peran dan kesukaan atau semua kegiatan yang dilakukan sama perempuan dan laki-laki tuh apakah harus dikotak-kotakan? Nah, Atau memang ada harus nih pokoknya perempuan begini, laki-laki begini. Nah, itu harus nggak sih kayak gitu? Nah ini nih fenomena yang unik dan menarik ya, yang namanya tuh orang-orang nyebutnya sebagai gender stereotype tuh biasanya. Jadi apa tuh gender stereotype? Nah kalau di bahasa Indonesia ini gender stereotype itu adalah stereotip gender sih. Mungkin kita cari dulu ya di KBBI ya, artinya apa ya? Nyontek dulu ya? Nyontek dulu dong, nyontek Nggak dulu. Nggak apa-apa. Kan Apa biar itu? kayak agak ilmiah gitu. Oh iya, jadi bener. KBBI Jangan sampai ini, ngasal. betul. Kita emang bahas bahas isu-isu yang serius dengan santai, tapi nggak boleh ngasal. Iya benar. Gitu. Jadi Tuh kan jadi lupa apa. Ntar dulu. Oke, jadi kalau dalam KBBI sendiri nih, stereotip merupakan konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Jadi dalam hal ini kan kita ngomonginnya tentang jenis kelamin ya, makanya kita bilangnya tadi stereotip gender. Nah ini tuh tanpa sadar biasanya adalah kayak learned behavior gitu, karena kita dulu dibesarkan dengan cara itu, kita akan menurunkan lagi ke anak kita, nanti anak kita menurun lagi ke bawah lagi gitu. Makanya itu jadi sebuah budaya jatuhnya ya. Kebiasaan yang terbentuk menjadi sebuah budaya. Betul, ya. cakep. Nah gitu. Udah itu doang. Iya. Kalau dari KBBI itu aja. Oke, gitu. jadi gender itu ternyata bukan hanya kondisi biologis dari seorang manusia ya, tapi ternyata di dalam gender itu termasuk apa tadi, perilaku, terus sifat, peran, tanggung jawab, sama tugasnya. Nah, ini nih menarik nih. Dia nih. Nah, tadi kembali lagi ke fenomena kita, itu kita sudah terbiasa nih secara turun-menurun mengotak-ngotakkan gender stereotype itu tadi. Perempuan harus begini, laki-laki harus begini. Perempuan bolehnya cuman suka ini, laki-laki cuman boleh suka ini. Laki-laki nggak boleh nangis, yang nangis cuman boleh perempuan. Padahal ribet ya, kayak warna tuh di dunia banyak banget, kayak mesti lu kasih gender gitu. Warna merah cewek, warna biru cowok gitu. Kalau warna yang di tengah-tengah kan susah ya. Abu-abu gimana? Atau kayak biru muda gitu, biru tua, kayak ada ungu-unguan dikit kan susah banget gitu mikirinnya buat apa gitu. Jadi sebenarnya ternyata warna itu tuh nggak punya gender nggak sih? Harusnya ya. Harusnya Kayak
tapi sekarang kan ada istilah-istilah baru nih kayak gender neutral color. Gitu gak sih? Yang kayak warna-warna earthy tones, warna-warna tan, beige gitu kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau kembali lagi nih, warna itu nggak punya gender. Begitu pula dengan si kegiatan-kegiatan tadi tuh, si permainan-permainan itu yang dari kecil itu, sebenarnya itu juga tidak ada gendernya atau tidak terikat pada gender tertentu gitu ya. Jadi kayak misalnya masak-masakan pun itu kan sebenarnya bisa masuk ke dalam, kalau bahasanya tuh pretend play. Iya kan? Betul. Jadi itu bukan kalau masak-masakan kan cuman boleh perempuan. Kenapa sih masak-masakan sebenarnya boleh juga dilakukan sama laki-laki nih? Lo kan banyak laki-laki kan. Lu sebagai guru preschool nih yang ngajarin pretend play ke anak-anak, apa sih pretend play itu? Nah, cerita dikit nih ya, waktu zaman-zaman gue masih ngajar preschool, ada aja nih orang tua yang dalam tanda kutip protes, kok tante kok anak aku, laki-laki nih anaknya, kok anakku dibiarin main masak-masakan sih gitu, kok anak aku dibiarin main sama boneka sih gitu. Itu kan mainannya perempuan gitu. Nah sebenarnya gue berusaha untuk nggak mau kayak menyalahkan, yang nggak apa-apa dong bu gitu kan, nggak bisa ya. Jadi lebih ke kayak ngasih tahu di balik itu tuh, di balik kegiatan gitu tuh sebenarnya manfaatnya apa sih gitu. Bukan semata-mata cuma karena dia main masak-masakan atau main bonekanya aja, tapi cara mereka maininnya tuh gimana gitu. Karena sebenarnya kalau orang-orang pada bilang cewek-cewek tuh cowok-cowok tuh nggak boleh lagi main boneka, nanti jadi kayak perempuan-perempuanan gitu. Padahal sebenarnya tujuannya bukan itu gitu loh. Kalau kita ngajakin anak-anak laki-laki misalnya main boneka, karena di balik main boneka itu kan ada yang tadi lo bilang tuh pretend play, gimana dia memperlakukan si boneka itu gitu, atau memperlakukan si alat-alat masak-masakan itu. Itu lebih ke stimulasi untuk skillnya dia justru. Jadi sebenarnya dari kegiatan masak-masakan dan main boneka itu bisa membantu mereka justru meningkatkan skill kognitifnya bisa, bahasanya bisa. Misalnya kalau kognitif, mereka jadi tahu bahwa ini tuh ada sebuah benda yang namanya ini, yang fungsinya ini, dan mereka juga bisa menggunakan benda itu sesuai sama fungsinya gitu. Satu, yang kedua, kalau misalnya mau main pura-pura pakai boneka bayi deh, ya mereka jadi tahu gimana caranya mereka memperlakukan kayak dalam tanda kutip manusia lain gitu ya, anak kecil gitu, anak yang di bawahnya mereka usianya, ya dengan cara gimana sih, apakah boleh dilempar-lempar, apakah boleh tendang-tendang, ataukah harus dengan hati-hati mengangkatnya. Betul. Atau dibantuin disuapin makan dan segala macam kayak gitu-gitu. Dan itu juga bisa stimulate si keterampilan bahasanya juga loh, misalnya sambil diajak ngomong gitu kan, ini adek ini dulu ya, atau misalnya sambil masak-masakan, aku lagi potong-potong buah nih, atau aku lagi masak-masak ini, masak itu juga kan sebenarnya banyak banget way beyond the gender stereotype itu gitu. Dibalik kayaknya permainannya terlalu perempuan deh gitu, atau permainannya terlalu laki-laki deh, itu tuh banyak banget sebenarnya skill yang sebenarnya bisa distimulasi dari kegiatan itu, tapi jadinya miss gitu loh, karena nggak boleh itu karena gender stereotype itu tadi itu terlalu perempuan gitu loh. Betul. Sayang banget sih menurut gue. Padahal ternyata dari si pretend play itu itu bisa melatih basic life skillnya mereka, nggak sih? Benar. Ya kan, dari tadi memotong, ya kan, atau mungkin masak kan juga sebenarnya ya in real life juga banyak chef yang laki-laki juga kan, gitu. So sebenarnya itu nggak apa-apa dong kalau misalnya mereka belajar itu dari kecil gitu kan, karena itu sebenarnya adalah basic life skill. Misalnya bersih-bersih deh, kan ada tuh mainan sapu-sapuan tuh. Itu kan biasanya lebih identik ke perempuan ya, si main sapu-sapuan itu, karena bahkan biasanya si sapu-sapuan itu biasanya warna pink. Bener. Iya kan? Sapu-sapuan mainan itu biasanya warna pink karena biasanya tuh dimainin oleh perempuan. Padahal sebenarnya si kegiatan bersih-bersih itu, menyapu dan lain-lain, itu kan basic life skill yang seharusnya laki-laki juga bisa lakuin dong. Nggak hanya perempuan. Nah itu sih berarti mungkin sobat mula nih, mungkin kalau ada yang ibu-ibu, bapak-bapak, atau ada yang guru juga mungkin, gimana nih? Mungkin ada ini nggak ya? Ada komen-komen terkait dengan si gender stereotype pasti ini? Pasti ada sih, pasti ini pernah terjadi sama mereka juga deh. Mungkin bisa jadi pro kontra nih ya, kayak itu nggak boleh dibiasain kayak gitu, nanti jadi nggak laki gitu kan misalnya. Gitu ya kan, iya benar juga. Nah itu juga jadinya bisa panjang gitu ya, Dit, dari gender stereotype bisa jadi ke si gender role, kayak tadi
apa tadi masak-masakan, terus bersih-bersih. Soalnya kan biasanya nih ya kalau di budaya-budaya patriarki kayak gini nih, aduh sensitif nih jadinya. Kayaknya tuh kalau pekerjaan rumah tangga itu tuh adalah urusan istri, urusan perempuan. Betul. Laki-laki tuh kayak itu bukan urusan gue. Iya, urusan gue adalah kerja mencari nafkah. Pulang Langsung dikasih makan, ya kan? Iya, buset. Binatang piaraan apa gimana dikasih makan, kan nggak gitu kan harusnya gitu. Jadi sebenarnya ternyata si gender stereotype ini kadang-kadang tanpa disadari itu sudah terbentuk dari ketika mereka masih kecil, masih anak-anak. Dari dalam kandungan pun bisa juga kali ya. Nah, dari dalam kandungan gimana tuh caranya? Kayak udah didoktrin dan anak laki-laki nanti akan jadi kayak gini nih gitu. Wah, nanti kamu jadi anak yang kuat, anak yang ini itu gitu. Gak boleh nangis kayak perempuan gitu. Nah, itu dia sih. Berarti sebenarnya dampak dari hal-hal yang tidak kita sadari nih mungkin sebagai orang tua kan banyak tuh suka keceplosan gitu ya. Aduh, nih gimana sih masa laki-laki cengeng gitu. Laki-laki nggak boleh nangis. Kayak anak perempuan aja deh kamu gitu. Padahal sebenarnya balik lagi nih kalau misalnya masalah nangis itu kan basic emotions juga ya. Yes. Gitu, bukan berarti karena laki-laki jadi nggak boleh nangis gitu kan. Nanti bisa jadi karena dia terbiasa untuk merasa malu kalau nangis, jadinya mungkin nanti ketika besar dia jadi takut untuk mengekspresikan si perasaannya ini, jadi memendam. Nggak bisa regulate emotionnya juga ya. Nah, regulasi emosinya jadi terganggu juga dong. Berarti laki-laki nih bisa jadi karena dia selalu memendam si perasaan sedihnya ini nih karena marah nggak sih? Jadi jadi ada perasaan-perasaan yang kesupres. Ya, berat kali banget. Itu bisa berdampak apa Kat kalau kita memendam perasaan? Wah, banyak. Anxiety, depression. Bisa lead to suicide loh, guys. Itu juga penting ya, kesehatan mental tuh penting banget guys. Ingat itu. Nah, terus dampaknya lagi si gender stereotype ini mungkin nih bagi yang perempuan nih misalnya. Jadi ada tuntutan-tuntutan tertentu ketika dia harus menjadi seorang istri. Misalnya, supaya bisa jadi istri idaman nih harus pinter masak, harus pinter ngurus anak, pinter bersih-bersih gitu segala macam kan. Situ gitu. Cari atau bahkan apa sih babysitter, pembantu apa sih? Iya, nggak apa-apa. Itu dia. Jadi mungkin bisa jadi nih itu bisa jadi beban tertentu nih, bisa jadi stresor juga nih bagi perempuan yang aduh gue nggak bisa masak lagi, udah gue bukan istri idaman misalnya, atau mungkin jadi merasa terpanggil guys, atau menjadi bahan gunjingan mertua. Benar, kamu punya istri nggak bisa masak, padahal yang harus bisa masak tidak hanya perempuan guys. betul kan gitu. Jadi mungkin ini menurut gue pribadi sih, menurut gue pribadi, jadi sebenarnya kita harus udah mulai bisa memisahkan nih antara basic skill sama stereotype itu tadi gitu, karena ternyata banyak kegiatan-kegiatan tuh yang sebenarnya tidak terkait dengan gender loh gitu. Itu adalah memang basic life skill itu tadi, masak. Kayak nggak perlu dikotak-kotakin juga ya guys. Betul, masak, bersih-bersih segala macem. Dan untuk warna juga ya laki-laki pakai baju pink juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Banyak kok yang laki tapi pakai baju pink ganteng-ganteng. Iya kan? Nggak, kalau menurut gue sih sekarang zaman udah susah ya, hidup udah susah, jangan makin disusah-susahin nih, udah yang gampang-gampang aja gitu. Bener, tapi ya sih kan? yang paling penting adalah bukan masalah susah atau enggak nih, tapi si gender stereotype ini bisa menjadi stresor seseorang loh. Betul. Bisa menjadi sumber stres seseorang, bisa menjadi sumber anxiety seseorang, bisa menjadi mempengaruhi kesehatan mental gitu. Nah, bisa menjadi itu dia tadi mempengaruhi si kesehatan mental itu. Bener. Tapi berarti ini tuh bisa, si pembahasan kita hari ini nih bisa berakar kemana-mana ya. Bisa mungkin berakar kemana-mana. Buat Mula Talks episode berikutnya gimana? Iya, karena si gender stereotype itu bisa berpengaruh nih nanti Kat ke dalam relationship. Ini penting. Ini penting banget ke dalam relationship, terutama bagi yang sudah menikah, ya kan, untuk suami si istri. Pembagian peran itu tadi. Itu jadi seharusnya pembagian peran itu tadi harusnya bisa balance nih, gitu. Jadi yang memang termasuk dalam basic life skill itu nggak boleh diberatkan ke satu pihak aja atau ke satu gender tertentu, gitu, bahwa itu memang adalah sebuah basic life skill yang harus dimiliki oleh
seluruh umat manusia gitu Oke. kan. Gitu. Oke. Ini bisa menarik banget nih pembahasan selanjutnya, Kat. Bisa masuk ke budaya patriarki dan versus feminism. Itu Wih, seru sih. Iya kan? Sama atau satu lagi apa ya? Oh, bisa masuk juga ke mental health, ya nggak Bisa sih? masuk ke mental health juga. Mungkin kita akan bahas itu di kesempatan lain kali ya. Kayaknya untuk kali Betul. ini kita udahin dulu sama di pertanyaan-pertanyaan yang tadi nih. Kok cewek pakai Kok cewek mainannya boleh sih? Kok cewek mainannya robot-robotan sih? Atau kok cowok-cowok mainannya masak-masakan sih? Atau kok cowok-cowok pakai baju pink sih? Nah, Atau yang paling penting kok cowok nangis sih? Nah itu, kalau hal itu pernah terjadi sama kalian teman-teman, nggak apa-apa, jangan ragu, jangan takut. Itu pernah terjadi pada kita semua kayaknya. Tapi mungkin kita tanya kali ya sama sobat-sobat Mula nih, kalau menurut kalian gimana sih si gender stereotype ini? Betul. Kira-kira is this needs to stop? Atau kayak ya udahlah emang kayak gitu. Iya. Gimana? Ini harus Coba dihentikan nih karena bisa berdampak di masa depan, atau memang ada yang merasa bahwa emang harus ada batasannya nih perempuan dan harus laki-laki. ada perubahan nih misalnya gitu kan. Nggak tahu. Bisa jadi bahan diskusi nih di Boleh. comment section ya. boleh kayak pengen baca, pengen tahu aja gue gitu. Gitu. Udah nih aja yuk hari ini. Segitu aja. Oke deh kalau gitu. Mungkin kita bisa ketemu lagi nih, Kat, di episode berikutnya. Boleh kali, bisa kan? Bisa dong. Oke, Sabi. Bisa ya. Nanti berarti setelah ini jangan lupa disaksikan lagi Mula Talks berikutnya bersama Talk to Coach sama gue Dita. Sama gue Keket. Oke, jangan lupa dipantengin terus ya. Oke, dadah. See you. See you.